Ya, mengelola keuangan kita dengan baik itu artinya adalah apa? Kecerdasan keuangan. Nah, kecerdasan keuangan itu dibutuhkan oleh setiap orang. Buat apa? Agar kita tidak terjerumus dalam namanya lingkaran setan keuangan. Jangan sampai kita kena bohong atau terbelenggu atas nama satu kata itu uang. Ya, uang itu adalah barang baru, bagus kalau misalnya kita bisa gunakan dengan baik. Barang jahat kalau misalnya kita tidak bisa gunakan dengan baik. Ya, nah ini Robert T. Kiyosaki, pengarang buku Rich Dad Poor Dad. Dia bisa kita sebut juga bapak finansial keuangan. Wong kita galo, oke. Tanggo tequila, apa kabar? Oke, kita mulai baca ya, kita masuk ya. Bab 5. Ya, bab 5. Bab 5 ini judulnya apa sih, saya lupa. Ya, judulnya itu orang kaya menciptakan uang. Ya, seringkali di dunia nyata bukan orang pintar yang unggul, tapi orang yang berani. Ya. Salam Transwaktar BWI 77. Apa kabar? Semoga selamat di jalan dan di tujuan. Ya, sehat selalu, keluarga dilindungi. Ya, dan kita bisa bekerja dengan tenang. Ya. Sekarang cuaca lagi kurang bagus, ya hujan. Suka ada banjir, longsor, hati-hati di jalan. Semoga kita dilindungi semua. Amin. Amin. Ya. Oke. Ya. Malam hari ini kita lanjut untuk membaca. Ya, sambil bawa mobil, sambil dengarkan saya live juga nggak apa-apa. Kita sambil belajar. Ya, belajar membaca. Nggak sempat baca, saya bacain nih. Ya, kita sambil belajar. Oke. Filosofi saya secara keseluruhan adalah menanam benih-benih di kolom aset saya. Itu rumus yang saya terapkan. Saya mulai dari yang kecil dan menanam benih. Sebagian tumbuh, sebagian tidak. Perusahaan real estate saya mempunyai properti yang bernilai beberapa juta dolar. Itulah REIT kami. Ya, Real Estate Investment Trust itu nama perusahaannya. Ya. Poin yang ingin saya sampaikan adalah sebagian besar dari nilai jutaan itu dimulai dari investasi kecil $5.000 ya, sampai $10.000. Semua uang muka itu mujur dapat menangkap pasar yang berkembang cepat dan tumbuh. Bentar. Halo. Bentar ya. Saya geser dikit. Something wrong. Oke. Kita perbaikan teknis sedikit. Oke. Oke. Ya. Poin yang ingin saya sampaikan, semua uang muka wujud dapat menangkap pasar yang berkembang cepat dan tumbuh secara bebas pajak. Kami membeli dan menjual beberapa kali selama beberapa tahun. Kami juga memiliki portofolio saham dilindungi oleh perusahaan yang saya dan Kim sebut reksadana pribadi kami. Kami punya teman untuk berinteraksi. Gak benar nih, bentar. Oke. Bentar ya. Salah.
Oke. Sorry ya. Oke. Aman. Oke. Maaf. Sampai mana nih? Kami juga memiliki portofolio saham dilindungi oleh perusahaan yang saya dan Kin sebut reksadana pribadi kami. Kami punya teman yang bertransaksi terutama dengan investor seperti kami, yang memiliki uang lebih untuk diinvestasikan setiap bulan. Kami membeli perusahaan-perusahaan pribadi berisiko tinggi dan penuh spekulasi yang hampir go public di bursa saham di Amerika atau Kanada. Contoh tentang betapa cepatnya keuntungan bisa diperoleh adalah 100.000 saham dibeli dengan harga 25 sen dolar per lembar sebelum go public. 6 bulan kemudian perusahaan itu masuk ke bursa dan 100.000 saham itu sekarang berharga 2 dolar per lembar. Jika perusahaan itu dikelola dengan baik, harganya akan naik terus dan saham itu bisa mencapai 20 dolar atau lebih per lembar. Ada tahun-tahun ketiga 25.000 dolar kami berubah menjadi jutaan dolar dalam kurang dari setahun. Itu bukan judi jika Anda tahu apa yang sedang Anda lakukan. Ini menjadi judi jika Anda semata melempar uang Anda ke suatu transaksi dan berdoa. Gagasan intinya adalah menggunakan pengetahuan teknis, kebijaksanaan, dan kesenangan akan permainan itu untuk memangkas rintangan. Mengecilkan resiko, tentu saja selalu ada resiko. Kecerdasan keuanganlah yang mengurangi rintangan itu. Oleh karenanya, apa yang berisiko bagi seseorang bisa jadi kurang berisiko bagi orang lain. Itu alasan utama saya terus-menerus mendorong orang untuk berinvestasi lebih banyak dalam pendidikan keuangan mereka daripada saham, real estate, atau pasar yang lain. Semakin pandai Anda, semakin besar peluang Anda untuk mengalahkan rintangannya. Ya, jadi buku ini mengajarkan kita sebelum kita melangkah untuk belajar berinvestasi ke pasar real, yang harus kita lakukan adalah kita lakukan investasi ke pendidikan keuangan, yaitu investasi leher ke atas. Kita belajar. Ya, kita belajar dulu, investasikan otak kita dulu. Kalau kita sudah mengerti dan memahami apa itu namanya kecerdasan keuangan, semua tidak ada resikonya. Selamat bergabung yang baru bergabung ya, salam kenal ya. Lalu yang bergabung kalau misalnya pengen ngajak teman-temannya untuk belajar bersama, boleh klik share juga, share ke teman-teman. Ayo kita belajar bersama malam hari ini sebelum tidur. Ya, sebelum tidur kita belajar dulu ya. Permainan saham yang saya terjuni memiliki risiko sangat tinggi bagi kebanyakan orang dan sama sekali tidak direkomendasikan. Saya sudah memainkannya sejak tahun 1979 dan membayar lebih banyak daripada bagian saya seharusnya. Namun kalau Anda mau membaca kembali mengapa investasi semacam ini berisiko tinggi bagi kebanyakan orang, Anda mungkin bisa mengarahkan hidup Anda secara berbeda sehingga kemampuan untuk mengambil 25.000 dan mengubahnya menjadi 1 juta dolar dalam setahun berisiko rendah bagi Anda. Seperti saya sampaikan sebelumnya, tidak ada apapun yang saya tulis adalah rekomendasi. Itu hanya digunakan sebagai contoh tentang apa yang sederhana dan mungkin. Yang saya lakukan hanyalah hal kecil dan suatu skema besar. Yang saya lakukan hanyalah hal kecil dalam suatu skema besar. Namun bagi orang kebanyakan, pemasukan pasif sebesar lebih dari 100.000 setahun tentu enak dan tak sulit dicapai, tergantung pada pasar dan seberapa pandai Anda. Hal itu bisa dilakukan dalam 5-10 tahun. Ya, maksudnya 5-10 tahun itu apa? Jadi kalau kita sudah mulai belajar investasi pada hari ini, ya butuh waktu proses 5-10 tahun baru kelihatan hasilnya. Ya, 5-10 tahun. Jadi bukan investasi hari ini besok sudah ada hasil. Tetap butuh proses. Tapi proses panjang itulah
melahirkan namanya yang lebih sehat dan berjangka panjang. Tidak ada namanya kesuksesan instan. Semuanya butuh proses. Proses semakin panjang, proses semakin sulit, dan kita bisa sukses di dalamnya, kita akan lebih kokoh dan kita akan lebih kuat. Ya, jika Anda menjaga biaya hidup sedang-sedang saja, tambahan penghasilan $100.000 tentu menyenangkan. Tak peduli Anda bekerja atau tidak. Anda bisa bekerja kalau Anda mau atau mengambil libur dan menggunakan sistem pajak pemerintah untuk keuntungan Anda, bukannya kerugian Anda. Ya. Basis pribadi saya real estate. Saya suka real estate karena stabil dan bergerak perlahan. Saya menjaga dasar ini tetap solid, arus kas cukup mantap dan jika dikelola dengan baik, mempunyai peluang bagus mengalami kenaikan nilai yang menyenangkan. Bagi basis real estate yang kukuh adalah hal itu memungkinkan saya mengambil risiko yang lebih besar seperti halnya pada saham yang spekulatif. Jika menghasilkan keuntungan besar dalam pasar saham, saya membayar pajak pengeluaran modal atas keuntungan itu, lalu menginvestasikan kembali sisanya di real estate. Sekali lagi, semakin memperkukuh basis aset saya. Jadi kalau dia investasi di saham, Robert Kiyosaki kalau misalnya dapat keuntungan dia ambil, lalu dia investasikan lagi ke properti. Ya, jadi yang risiko dia ambil lalu dia investasikan ke yang risiko yang lebih rendah. Ya, kata terakhir tentang real estate, saya sudah berkeliling dunia dan mengajar tentang investasi. Di setiap kota, saya mendengar orang mengatakan Anda tidak dapat membeli real estate dengan murah. Itu bukan pengalaman saya. Bahkan di New York atau Tokyo atau di pinggiran kota, tawar-menawar yang utama diabaikan oleh kebanyakan orang. Di Singapura, di mana harga real estate sekarang ini sangat tinggi, masih ada tawar-menawar yang bisa ditemukan dalam jangka pendek. Jadi, kapan saja saya mendengar seseorang berkata pada saya, Anda tidak bisa melakukan di sini, saya akan mengarahkan pada mereka bahwa pernyataan yang berlaku bagi saya mungkin adalah, saya belum tahu bagaimana melakukan hal itu di sini. Artinya, saya akan mencari dan mempelajari peluang dan kemungkinannya. Ya. Peluang besar tidak dilihat dengan mata Anda, tapi dilihat dengan pikiran. Kebanyakan orang tidak pernah menjadi kaya hanya karena mereka tidak dilatih secara keuangan untuk mengetahui peluang-peluang yang ada yang persis di depan mata mereka. Ini kata bijak yang sangat bagus sekali. Ya, ini kata bijak yang sangat bagus sekali. Saya ulangin. Peluang besar tidak dilihat dengan mata Anda, tapi dilihat dengan pikiran Anda. Kebanyakan orang tidak pernah menjadi kaya hanya karena mereka tidak dilatih secara keuangan untuk mengetahui peluang-peluang yang ada yang persis di depan mata mereka. Ya, saya ulangi ya. Ini sangat bagus kata-kata ini. Ya. Peluang besar dilihat dengan mata Anda. Salah baca lagi. Peluang besar tidak dilihat dengan mata Anda, tapi dilihat dengan pikiran Anda. Ya. Peluang besar tidak dilihat oleh mata Anda, tapi dilihat dengan pikiran Anda. Kebanyakan orang tidak pernah menjadi kaya hanya karena mereka tidak dilatih secara keuangan untuk mengetahui peluang-peluang yang ada persis di depan mata mereka. Ya. Saya sering ditanya, bagaimana saya memulai? Pada bab terakhir buku ini, saya menawarkan 10 langkah yang saya tempuh di jalan menuju kebebasan keuangan. Namun ingatlah selalu untuk bersenang-senang. Ketika Anda mempelajari aturan dan kosakata investasi, serta mulai membangun kolom aset, menurut saya Anda akan menyadari bahwa ini menyenangkan permainan yang pernah Anda mainkan. Ya, kadang
Kadang Anda menang dan kadang Anda belajar. Namun bersenang-senanglah. Kebanyakan orang tidak pernah menang karena mereka lebih takut kalah. Ya, itu sebabnya saya mendapatkan sekolah itu amat bodoh. Di sekolah kita belajar bahwa kesalahan itu buruk dan kita dihukum karena melakukan kesalahan. Namun kalau kita melihat bagaimana manusia dirancang untuk belajar, kita belajar dengan melakukan kesalahan. Ya. Ini kata bijak ya. Peluang besar tidak dilihat dengan mata, peluang besar dilihat dengan pikiran Anda. Dengan pikiran bisa lihat. Nah itu, kalau kita memiliki kecerdasan uang, pikiran kita memiliki mata untuk melihat peluang. Ya, karena tadi pagi saya bosan ngobrol-ngobrol sama teman. Ya, jadi orang sukses itu bedanya dengan orang yang tidak sukses itu adalah apa? Orang sukses itu dapat melihat peluang. Orang tidak sukses, kemungkinan dia bisa melihat peluang, kemungkinan dia tidak bisa melihat peluang. Tapi walaupun dia bisa melihat peluang yang ada, tapi dia tidak berani melangkah. Ya, orang sukses beda. Dia sudah melihat peluang dan dia berani untuk melangkah. Ya, dia melangkah, mengambil resiko dan mengelola resikonya dengan baik. Bisa mengelola resiko dengan baik dengan apa? Ya, pasti dengan pengetahuan yang cukup. Pengetahuan yang cukup dapat dari mana? Ya pastinya dengan belajar. Belajar bagaimana? Seperti malam hari ini. Kita belajar buku ini. Kita belajar membaca. Ya. Jadi setiap orang tuh harus belajar. Orang sukses pasti belajar. Ya lihat tuh. Di belakang tuh banyak buku. Ya. Saya belum berada di kata sukses. Tapi saya ingin menuju ke sana. Jadi saya harus belajar terus. Dan hari ini saya live mengajak teman-teman untuk belajar bersama. Ya. Kita belajar berjalan dan terjatuh. Kalau tidak pernah jatuh, kita tidak akan pernah berjalan. Yaitu poinnya. Kita belajar berjalan dan terjatuh. Kalau tidak pernah jatuh, kita tidak akan pernah berjalan. Betul ya? Setuju? Ya. Hal sama berlaku untuk belajar mengendarai sepeda. Saya masih mempunyai bekas luka di lutut, tapi sekarang saya bisa mengendarai sepeda tanpa berpikir. Ya. Siapa yang belajar sepeda nggak pernah jatuh? Ya, kalau saya belajar sepeda sampai jatuh juga. Jatuh sana, jatuh sini, baru bisa bawa sepeda. Tapi karena takut jatuh, jadi nggak belajar sepeda. Sampai hari ini pasti nggak bisa bawa sepeda. Ya, itu pola pikir bisnis juga. Atau kita pola pikir kalau kita melihat peluang, kalau kita nggak berani ambil peluang karena takut salah, ya kita tidak akan pernah dapat peluang itu karena kita takut salah. Anak kecil belajar berjalan, jatuh, baru bisa berdiri lagi dan berjalan lagi. Tapi kalau misalnya karena dia takut jatuh, lalu tidak belajar melangkah, dia tidak akan pernah bisa berjalan. Ya. Lalu yang membedakan anak kecil belajar berjalan dan jatuh dengan orang tua atau orang dewasa jalan jatuh apa? Ya, anak kecil elastisisnya masih bagus. Semakin mudah kita belajar untuk memulai, ya kita jatuh itu masih lebih aman, ya nggak langsung patah tulang. Ya, tapi kalau orang sudah tua jatuh bisa stroke bahkan. Ya karena sudah tua. Jadi jangan sampai tua baru kita melangkah melihat peluang lalu kita belajar untuk mengambil resikonya. Sudah telat, jangan lagi itu karena sekali jatuh tuh bisa stroke. Ya, bisa patah tulang. Jadi mumpung masih muda, belajarlah dan kalau misalnya ada peluang, kelolalah resiko dengan baik lalu kita coba. Ya. Hal sama berlaku untuk menjadi kaya. Sayangnya alasan utama kebanyakan orang tidak kaya adalah karena mereka takut kalah. Para pemenang tidak takut kalah, namun pecundanglah yang takut kalah. Kegagalan adalah bagian dari proses keberhasilan. Orang yang menyadari kegagalan juga menyadari keberhasilan. Nah, ini bagus nih. Hari ini kok banyak kata-kata yang bagus ya. Hal yang sama berlaku untuk menjadi kaya. Sayangnya alasan utama kebanyakan orang tidak kaya adalah karena mereka takut kalah.
Para pemenang tidak takut kalah, namun pecundanglah yang takut kalah. Kegagalan adalah bagian dari proses keberhasilan. Orang yang menghindari kegagalan juga menghindari keberhasilan. Terima kasih sudah kasih kopi, minum kopi nih, DA ini. Ya, lihat tuh. Ya. Sayangnya alasan utama kebanyakan orang tidak kaya adalah karena mereka takut kalah. Para pemenang tidak takut kalah, namun pecundanglah yang takut kalah. Kegagalan adalah bagian dari proses keberhasilan. Orang yang menghindari kegagalan juga menghindari keberhasilan. Karena kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah berhasil. Kalau kita mencoba, kita masih ada potensi keberhasilan 50%, gagalnya 50%. Kalau kita tidak mencoba, keberhasilan 0%, gagalnya 100%. Setuju? Oke. Saya memandang uang seperti saya memandang permainan tenis. Saya juga bermain keras. Melakukan kesalahan, dibetulkan, melakukan kesalahan lagi, lalu dibetulkan lagi. Dan menjadi semakin baik. Kalau kalah dalam pertandingan, saya mengulurkan tangan. Menjabat tangan lawan, tersenyum dan berkata, sampai ketemu Sabtu depan. Oke, ini. Ada dua macam investor. Tipe yang pertama dan yang paling umum adalah orang yang membeli investasi dalam bentuk paket. Mereka menelepon outlet retail seperti perusahaan real estate, pialang, atau perencanaan keuangan dan mereka membeli sesuatu. Bisa jadi itu reksadana, REIT, saham, atau obligasi. Ini cara investasi yang bersih dan sederhana. Analoginya adalah orang pergi ke toko komputer dan beli komputer langsung dari rak. Ya. Tipe investor kedua adalah investor yang menciptakan investasi. Investor ini biasanya memasang transaksi, serupa dengan orang membeli komponen komputer dan merakitnya. Saya sama sekali tidak tahu cara merangkai komponen komputer, tapi saya tahu cara menyatukan potongan-potongan peluang, atau tahu orang bisa melakukannya. Ya, taunya dengan cara apa? Belajar, menambah wawasan, baca buku, ikut training. Ya, itu penting. Ya, hari ini yang dengerin live saya, apapun posisi kita hari ini, apapun jabatan kita hari ini, ya, berapapun penghasilan kita pada hari ini, itu tidak penting. Yang paling penting, apa yang kita lakukan hari ini. Pendapatan yang kita dapatkan, bagaimana kita kelola pendapatan kita. Itu yang penting. Ya. Kalau itu kita salah atau kita melihatin hari-hari kita tanpa mengisi diri, uang yang kita dapatkan kita juga tidak kelola dengan baik, jangan pernah berharap ada perubahan dalam hidup kita. Ya. Kita harus merubah kebiasaan. Lalu bagaimana caranya? Kalau misalnya nggak ngerti, ya belajar. Baca buku banyak-banyak. Ikut training atau dengerin live saya juga boleh. Karena saya lagi baca buku nih. Oke. Tipe investor kedua ini yang merupakan investor yang lebih profesional. Kadang butuh waktu bertahun-tahun untuk menyatukan semua potongan itu. Dan kadang hal itu terjadi. Oleh ayah kaya, saya didorong menjadi tipe investor kedua ini. Penting untuk belajar menyatukan potongan-potongan itu. Karena disitulah terdapat kemenangan besar dan kadang kekalahan besar juga gelombang pasang menghantam Anda. Ya, jadi kan di sini kita ngomong belajar belum tentu itu tuh pasti sukses, tapi juga kemungkinan gagal. Tapi kita tidak takut gagal karena kita tahu gagal itu adalah proses satu keberhasilan. Ya. Kalau ingin menjadi tipe investor kedua, Anda perlu mengembangkan 3 keterampilan utama. Keterampilan pertama. Ya, terima kasih yang sudah tap like, yang share juga. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Satu, menemukan peluang yang dilewatkan oleh semua orang. Ya, Anda melihat dengan pikiran Anda apa yang dilewatkan oleh orang lain dengan mata mereka. Sebagai contoh, seorang teman membeli sebuah rumah tua yang kondisinya sangat jelek. Rumah itu sangat menyeramkan. Setiap orang bertanya-tanya mengapa dia membelinya. Apa yang dia lihat tapi tidak kami lihat adalah rumah itu mempunyai 6 kapling kosong ekstra. Dia menyadarinya setelah pergi ke title company, ya, perusahaan yang meneliti surat-surat properti untuk menemukan keabsahannya. Mereka membeli rumah itu, dia meruntuhkannya dan menjual 5 kapling itu kepada pembangun dengan harga 3 kali lipat dan dia bayarkan saat membeli. Dia mendapatkan 75.000 untuk kerja selama 2 bulan. Itu bukan uang yang banyak, tapi jelas lebih besar dari upah minimum. Secara teknis itu juga tidak sulit. Ya, jadi orang kira itu bermasalah, orang kira itu menyeramkan, tapi kalau misalnya kita bisa melihat dengan pikiran kita, itu adalah peluang. Keterampilan kedua, mengumpulkan uang. Orang kebanyakan hanya pergi ke bank. Tipe investor kedua perlu tahu cara mengumpulkan modal dan ada banyak cara yang tidak membutuhkan bank. Sebagai pemulaan saya belajar membeli rumah tanpa bantuan bank. Kalian yang saya pelajari untuk mengumpulkan uang lah. Lebih dari rumah itu sendiri yang tak ternilai. Begitu sering saya mendengar orang berkata, bank tidak akan meminjamkan uang pada saya atau saya tidak punya uang untuk membelinya. Kalau ingin menjadi investor tipe 2, Anda perlu mempelajari cara melakukannya yang membuat sebagian besar orang berhenti. Dengan kata lain, mayoritas orang membiarkan kurangnya uang untuk menghentikan mereka dari melakukan transaksi. Kalau bisa mengatasi rintangan itu, Anda akan jauh lebih unggul daripada mereka yang tidak mempelajari keterampilan itu. Berkali-kali saya membeli rumah, saham atau apartemen tanpa uang sepeser pun di bank. Saya pernah membeli apartemen seharga 1,2 juta dolar. Saya melakukannya apa yang disebut dengan trying it up, dengan kontrak tertulis antara penjual dan pembeli. Saya kemudian mengumpulkan deposit sebesar 100.000 dolar yang memberi saya waktu 90 hari untuk mengumpulkan sisanya. Mengapa saya melakukannya? Semata karena saya tahu apartemen itu bernilai 2 juta dolar. Saya tidak pernah mengumpulkan uang. Sebaliknya, orang yang memiliki uang 100.000 dolar memberi saya 50.000 dolar karena menemukan transaksi itu. Mengambil alih posisi saya dan saya pun pergi. Total waktu kerja 3 hari. Sekali lagi, ini lebih tentang apa yang Anda ketahui daripada apa yang Anda beli. Investasi bukanlah membeli. Ini lebih tentang mengetahui. Investasi, selamat malam. Tak kira, jumpa lagi malam hari ini. Sudah beli bukunya belum? Ya. Investasi, investasi bukanlah membeli. Ini lebih tentang mengetahui. Ya. Lalu, keahlian ketiga, mengelola orang-orang yang pandai. Ya. Orang yang pandai adalah mereka yang bekerja dengan atau mempekerjakan orang lain lebih pandai daripada mereka. Ketika Anda membutuhkan nasihat, pastikan Anda memilih penasihat Anda dengan bijaksana. Ada banyak hal yang perlu dipelajarin, tapi ganjarannya bisa sangat besar jika Anda tidak mau mempelajari keterampilan itu. Menjadi investor tipe 1 sangatlah direkomendasi. Apa yang Anda ketahui itulah kekayaan terbesar Anda. Apa yang tidak Anda ketahui itulah resiko terbesar Anda. Oke? Ya. Apa yang Anda ketahui itulah kekayaan terbesar Anda. Apa yang tidak Anda ketahui itulah resiko terbesar Anda. Selalu ada resiko, tapi belajarlah mengelola resiko daripada menghindarinya. Bab 5 selesai. Ya, 30 menit. Harusnya tuh sekali pertemuan tuh selesai 1 bab ya, tapi kemarin tuh kemalaman mulainya agak ngantuk ya.
Kita lanjut ke bab 6 ya. Nah, bab 6 ini judulnya sangat bagus loh. Ya. Investasi selain properti contohnya apa, Pak? Belajar. Investasi leher ke atas dulu. Ya, kita baca buku, kita ikut training, ya. Belajar dulu, baca buku dulu, baca buku-buku tentang investasi. Misalnya contoh ini, Puder. Ya, kita misalnya IQ finansial. Ya. Bekerja untuk belajar, jangan bekerja untuk uang. Judulnya keren kan? Bekerja untuk belajar, jangan bekerja untuk uang. Ya. Lihat tuh, ada satu lagi. Ya. Pekerjaan yang terjamin adalah segalanya bagi ayah saya yang terdidik. Belajar adalah segalanya bagi ayah kaya. Ya. Pekerjaan yang terjamin adalah segalanya bagi ayah saya yang terdidik. Belajar adalah segalanya bagi ayah kaya. Ya. Beberapa tahun lalu saya diwawancarai sebuah surat kabar di Singapura. Wartawan perempuan yang masih muda itu datang tepat waktu dan wawancara segera dimulai. Kami duduk di lobi hotel yang mewah, menghirup kopi dan mendiskusikan tujuan kunjungan saya ke Singapura. Saya berbagi panggung dengan Zig Ziglar. Dia bicara tentang motivasi dan saya bicara tentang rahasia orang kaya. Suatu hari saya ingin menjadi penulis buku laris seperti Anda, katanya. Saya sudah melihat beberapa artikel yang dia tulis untuk koran itu dan saya terkesan. Dia punya gaya penulisan yang kuat, tajam dan jelas. Artikelnya menarik minat pembaca. Anda mempunyai gaya yang hebat, saya menanggapinya. Apa yang menahan Anda untuk mencapai impian Anda? Pekerjaan saya sepertinya mandek, katanya pelan. Setiap orang berkata novel saya luar biasa, tapi tidak ada apapun yang terjadi jika saya tetap bekerja di surat kabar. Setidaknya pekerjaan ini bisa menutupi tagihan-tagihan saya. Apakah Anda punya saran? Memiliki kemampuan bercita-cita jadi penulis, tapi tertahan, tetap bekerja. Karena apa? Karena dia ada tagihan-tagihan atau cicilan-cicilan harus dibayarnya. Karena bekerja ada gaji yang pasti. Ya. Lalu, ya. Ya, saya ulangi ya. Penulis wartawan ini mengatakan, pekerjaan saya sepertinya mandek, katanya pelan. Setiap orang berkata novel saya luar biasa, tapi tidak ada apapun yang terjadi. Jadi, saya tetap bekerja di surat kabar. Setidaknya pekerjaan ini bisa menutup tagihan-tagihan saya. Apakah Anda punya saran? Ya, kata saya. Seorang teman saya di sini menjalankan sekolah yang melatih orang untuk menjual. Dia menjalankan kursus pelatihan penjualan bagi banyak perusahaan top di Singapura. Dan saya kira menghadiri salah satu kursusnya akan sangat meningkatkan karir Anda. Dia terlihat berpikir keras. Apakah Anda berkata saya harus pergi ke sekolah untuk belajar menjual? Saya mengangguk. Anda tidak serius kan? Saya kembali mengangguk. Apa salahnya? Saya balik bertanya. Dia sepertinya tersinggung dan sekarang saya berharap saya tadi tidak mengatakan apa-apa. Dalam usaha membantunya, saya mendapatkan diri membela saran saya. Saya memiliki gelar master dalam sastra Inggris. Mengapa saya harus belajar menjadi seorang penjual? Saya seorang profesional. Saya bersekolah untuk dilatih dalam sebuah profesi sehingga saya tidak harus menjadi penjual. Saya benci penjual. Mengapa? Yang mereka inginkan hanya uang. Jadi coba beritahu saya mengapa saya harus mempelajari penjualan. Dia mengemasin tas wawancara itu berakhir. Di meja tergeletak buku laris pertama saya. Saya mengambilnya
Juga catatan yang dibuatnya di notes. Anda lihat ini, saya sambil menuju ke catatannya. Dia menatap catatannya. Apa? Tanyanya bingung. Sekali lagi, saya menunjukkan catatannya. Di notes ini tertulis, di notes itu dia menulis Robert Kiyosaki, penulis buku laris. Tertulis di sini penulis buku laris, bukan penulis buku terbaik, kata saya pelan, matanya membelalak. Saya penulis yang payah, kata saya. Anda penulis yang hebat. Saya bersekolah di sekolah penjualan. Anda mempunyai gelar master. Satukan itu, maka Anda akan mendapati penulis buku laris dan penulis buku terbaik. Amarah menyala di matanya. Saya tidak akan pernah merendahkan diri untuk belajar cara menjual. Amarahnya, matanya menyala. Saya tidak akan pernah merendahkan diri untuk belajar cara menjual. Orang seperti Anda tidak punya urusan tentang tulis-menulis. Saya penulis yang terlatih secara profesional dan Anda seorang penjual. Itu tidak adil, katanya marah. Dia mengambil sisa catatannya dan bergegas keluar lewat pintu kaca besar, menyatu dengan udara pagi Singapura yang lembab. Setidaknya dia menulis artikel yang adil dan menyenangkan tentang saya keesokan paginya. Dunia penuh dengan orang-orang yang pandai, berbakat, terdidik, dan dikaruniai anugerah. Kita menemukan mereka setiap hari. Mereka ada di sekitar kita. Berapa hari lalu mobil saya agak rusak. Saya membawanya ke bengkel dan seorang montri muda membetulkannya hanya dalam beberapa menit. Dia tahu apa yang tidak beres semata dengan mendengarkan suara mesin. Saya terkagum-kagum. Saya terusan dikejutkan saat mengetahui betapa kecilnya penghasilan orang-orang yang berbakat. Saya bertemu orang-orang brilian dan berpendidikan tinggi yang memperoleh penghasilan kurang dari $20.000 setahun. Seorang konsultan bisnis yang khusus bergerak di bidang perdagangan medis memberitahu saya betapa banyak dokter gigi dan psikopraktor yang mengalami kesulitan keuangan. Selama ini saya mengira ketika mereka lulus, uang mengalir ke kantong mereka. Konsultan bisnis inilah yang memberi saya frasa. Mereka masih satu keterampilan jauh dari kemakmuran besar. Mereka masih satu keterampilan jauhnya dari kemakmuran besar. Ya. Yang dimaksud oleh frasa ini adalah kebanyakan orang hanya perlu mempelajari dan menguasai satu keterampilan lagi, maka penghasilan mereka akan bertambah secara berlipat ganda. Saya sudah mengatakan bahwa kecerdasan keuangan adalah sinergi dari akuntansi, investasi, pemasaran, dan undang-undang. Menggabungkan keempat keterampilan teknis tersebut dan menghasilkan uang dari uang adalah hal yang lebih mudah daripada yang diyakini oleh kebanyakan orang. Bila menyangkut uang, satu-satunya keterampilan yang diketahui oleh kebanyakan orang adalah bekerja keras. Betul nggak? Jadi, saya ulangin. Ini kalau misalnya kata-kata penting itu saya biasa suka ulangin ya. Saya ulangin lagi ya. Bagus nih. Saya sudah mengatakan bahwa kecerdasan keuangan adalah sinergi dari akuntansi, investasi, pemasaran, dan undang-undang. Menggabungkan keempat keterampilan teknis tersebut dan menghasilkan uang dari uang adalah hal yang lebih mudah daripada yang diyakini oleh kebanyakan orang. Bila menyangkut uang, satu-satunya keterampilan yang paling diketahui oleh kebanyakan orang adalah bekerja keras. Ya. Seharusnya bukan cuma bekerja keras, tapi kalau kita mengerti bagaimana uang menghasilkan uang, bagaimana kita meminta atau memerintah atau mempekerjakan uang kita yang bekerja untuk kita, akan beda rasa. Caranya gimana? Belajar. Ya, belajar. Nggak gampang. Ya, baca buku dulu, ikut training dulu. Ya, contoh klasik sinergi keterampilan adalah penulis muda untuk surat kabar itu. Kalau dia rajin mempelajari keterampilan menjual dan memasarkan, penghasilannya akan melonjak dramatis. Ya, jadi kadang tuh bukan masalah di keterampilan. Kadang kita memiliki keterampilan yang sangat bagus, tapi masalahnya bagaimana kita memasarkan keterampilan kita.
Memarketing. Jadi setiap orang tuh butuh ilmu marketing, siapapun. Ya, butuh ilmu marketing. Cari pasanganmu yang hari ini jomblo, kalau misalnya kita tidak ada ilmu marketing untuk menjual diri kita nggak akan laku-laku. Ya, kadang kita lihat ada yang ganteng, ada yang cantik, tapi kok masih jomblo. Ya, mungkin karena dia tidak ada ilmu marketing untuk menjual dirinya sendiri. Bukan jual diri ya, namanya ilmu marketing cari pasangan gitu kan. Oke. Kalau saya jadi dia, saya akan mengikuti kursus penulisan iklan dan penjualan. Lalu bukannya bekerja di surat kabar, saya akan mencari pekerjaan di biro iklan. Bahkan kalaupun gajinya lebih kecil, dia akan belajar cara berkomunikasi dengan jalan pintas yang digunakan dalam iklan yang berhasil. Dia juga akan meluangkan waktu untuk mempelajari humas suatu keterampilan yang penting. Dia akan belajar cara memperoleh uang jutaan dalam publikasi gratis. Lalu, pada malam hari dan akhir pekan dia bisa menulis novelnya yang hebat. Ketika novel itu selesai, dia akan lebih mampu menjualnya. Lalu, dalam waktu singkat, dia bisa menjadi penulis buku laris. Ya. Ketika saya pertama kali datang dengan buku pertama saya, If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to the School. Sebuah penerbit menyarankan saya mengubah judulnya menjadi The Economy of Education. Saya berkata kepada penerbit itu bahwa dengan judul seperti itu saya akan menjual 2 buku. Satu ke keluarga saya dan satu ke sahabat saya. Masalahnya mereka berharap saya memberikannya secara gratis. Judul jelek, If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to the School, dipilih karena kami tahu hal itu akan mendapatkan ratusan publikasi. Saya pro pendidikan dan percaya pada perbaikan pendidikan. Kalau tidak, mengapa saya mendesak untuk mengubah sistem pendidikan kita yang kuno? Jadi saya memilih judul yang akan membuat saya muncul lebih banyak di acara TV dan radio. Semata karena saya ingin menjadi kontroversial. Banyak orang berpikir saya kacangan, tapi buku itu terus terjual. Ya, judul aja loh. Judul yang kontroversial. Ya. Ketika saya lulus dari US Merchant Marine Academy pada 1969, ayah saya yang berpendidikan merasa senang. Standard Oil di California mempekerjakan saya sebagai mualim ketiga di armada kapal tangki minyaknya. Upahnya kecil dibandingkan dengan teman sekelas saya, tapi lumayan untuk pekerjaan diri pertama setelah lulus kuliah. Gaji pertama saya sekitar 42.000 setahun, termasuk lembur, dan saya hanya harus bekerja selama 7 bulan. Saya punya 5 bulan masa liburan. Kalau mau, saya bisa ikut belayar ke Vietnam dengan perusahaan pengapalan tambahan dan dengan mudah menggandakan upah saya, bukannya mengambil liburan selama 5 tahun. Ada karya yang bagus di mata saya, tapi saya mengundurkan diri setelah 6 bulan bekerja di perusahaan tersebut dan bergabung dengan Coast Mariner untuk belajar penerbangan pesawat. Ayah saya yang berpendidikan sangat terpukul. Ayah saya memberi saya ucapan selamat. Di sekolah dan tempat kerja, gagasan tentang spesialisasi adalah hal populer untuk menghasilkan lebih banyak uang dan dipromosikan. Anda perlu menjadi spesialis. Itu sebabnya dokter medis langsung mulai mencari spesialis, seperti ortopedi atau anak. Hal sama berlaku untuk akuntan, arsitek, pengacara, pilot, dan lain-lain. Ayah saya berpendidikan meyakini dogma itu. Itu sebabnya dia sangat senang ketika akhirnya meraih gelar doktoral. Dia sering mengakui bahwa sekolah mengajarkan orang yang semakin banyak belajar tentang apa yang kurang. Ayah kaya saya mendorong saya untuk melakukan tepat kebalikannya. Kalau kau ingin tahu sedikit tentang banyak hal, adalah sarannya. Itu sebabnya selama bertahun-tahun saya bekerja di bidang-bidang berbeda di perusahaannya. Selama beberapa lama saya bekerja di bagian akuntansi, meskipun mungkin saya tidak akan pernah menjadi akuntan. Dia ingin saya belajar secara osmosis. Ayah kaya tahu saya akan mengambil jargon dan pemahaman tentang apa yang penting dan apa yang tidak penting. Saya juga bekerja sebagai kernek dan pekerja bangunan. Juga di bagian penjualan, pemesanan, serta pemasaran. Dia membentuk saya dan Mike. Itulah sebabnya dia mendasar kami ikut dalam rapat
dengan bankir, pengacara, akuntan, dan brokernya. Dia ingin kami tahu sedikit tentang setiap aspek kerajaan bisnisnya. Ya, ketika saya berhenti dari pekerjaan saya dan yang bergaji tinggi di standar oil, ayah saya berpendidikan bicara dari hati ke hati dengan saya. Dia bingung. Dia tidak bisa memahami keputusan saya untuk mengundurkan diri dari karir yang menawarkan upah tinggi, tunjangan bagus, banyak waktu libur, dan peluang promosi. Ketika suatu petang dia menanyain saya, "Kenapa kau berhenti?" Saya tidak bisa menjelaskan kepadanya, walaupun saya sudah berusaha keras. Logika saya tidak berjalan dengan logikanya. Masalah besarnya, logika saya adalah logika ayah kaya. Ya, pekerjaan yang terjamin adalah segalanya bagi ayah saya yang berpendidikan. Belajar adalah segalanya bagi ayah kaya. Ayah berpendidikan mengira saya bersekolah untuk belajar menjadi petugas kapal. Ayah kaya saya tahu saya bersekolah untuk mempelajari perdagangan internasional. Jadi, sebagai murid saya membuat kargo berjalan, mengemudikan kapal barang yang besar, kapal tangki minyak, dan kapal penumpang ke timur jauh serta Pasifik Selatan. Ayah kaya menekankan agar saya tetap membawa kapal ke Pasifik, bukannya Eropa, karena dia tahu negara-negara dengan perekonomian yang menguat ada di Asia, bukan Eropa. Sementara kebanyakan teman sekelas saya, termasuk Mike, berpesta bersama teman asrama. Saya mempelajari perdagangan orang, gaya bisnis, dan budaya di Jepang, Taiwan, Thailand, Singapura, Hong Kong, Vietnam, Korea, Tahiti, Samoa, serta Filipina. Saya juga berpesta, tapi tidak bersama teman asrama. Saya tumbuh dewasa dengan cepat. Ya, semuanya ada pengobatan. Di mana orang berpesta, berfoya-foya, kita belajar terus. Ya. Ayah berpendidikan tidak bisa mengerti mengapa saya memutuskan untuk keluar dan bergabung dengan Korps Marinir. Saya berkata kepadanya bahwa saya ingin belajar menerbangkan pesawat, tapi sebenarnya saya ingin belajar memimpin pasukan. Ayah kaya menjelaskan pada saya bahwa bagian terberat dari menjalankan perusahaan adalah mengelola orang. Dia menghabiskan 3 tahun di angkatan bersenjata. Ayah saya yang berpendidikan bebas dari wajib militer. Ayah kaya menghargai nilai dari memimpin orang dalam situasi berbahaya. Kepemimpinan adalah hal berikut yang perlu kau pelajarin, katanya. Kalau kau bukan pemimpin yang baik, kau akan tertembak di belakang, persis seperti dalam bisnis. Ya. Kepemimpinan adalah hal yang berikutnya yang perlu dipelajarin. Kalau kita bukan pemimpin yang baik, kita akan tertembak di belakang, persis seperti dalam bisnis. Ya. Setelah kembali dari Vietnam pada tahun 1973, saya meninggalkan pangkat saya meskipun saya senang terbang. Saya mendapat pekerjaan di Xerox Corp. Saya bergabung dengan Xerox karena satu alasan, dan itu bukan tunjangannya. Saya seorang pemalu, dan gagasan untuk menjual adalah hal paling menakutkan di dunia. Xerox mempunyai salah satu program pelatihan penjualan terbaik di Amerika. Ayah saya bangga pada saya. Ayah saya yang berpendidikan malu. Sebagai seorang intelektual, dia berpikir orang penjualan berada di bawahnya. Saya bekerja di Xerox selama 4 tahun sampai saya mengatasi ketakutan saya untuk mengetuk pintu dan ditolak. Begitu saya bisa secara konsisten berada di 5 besar penjualan, sekali lagi saya mengundurkan diri dan pindah, meninggalkan karir hebat lainnya di perusahaan luar biasa lainnya. Jadi, ya Robert T. Kiyosaki ini dia berpindah-pindah di satu perusahaan ke perusahaan lain. Tujuannya adalah mencari ilmu, ya, belajar lebih, mengetahui kekurangan dia dan dia belajar. Oke, pada tahun 1977 saya membentuk perusahaan pertama saya. Ayah kaya sudah mempersiapkan saya dan Mac untuk mengambil alih perusahaan. Jadi sekarang saya harus belajar membentuk perusahaan dan menyatukannya. Produk pertama saya, dompet nilon dan velcro, diproduksi di timur jauh dan dikapalkan ke gudang di New York.
dekat sekolah saya. Pendidikan formal saya selesai dan inilah saatnya menguji sayap saya. Kalau gagal, saya akan bangkrut. Ayah kaya berkata yang terbaik adalah bangkrut sebelum berusia 30 tahun. Kau masih punya waktu untuk pulih. Adalah nasihatnya. Pada malam ulang tahun saya yang ke-30, produksi pertama saya di kapal dari Korea menuju New York. Sekarang saya masih berbisnis secara internasional dan seperti yang disarankan oleh ayah kaya, saya tetap mencari negara-negara dengan perekonomian yang mulai menguat. Sekarang perusahaan investasi saya berinvestasi di negara-negara Amerika Selatan dan Asia, juga Norwegia serta Rusia. Ada pepatah tua yang berbunyi, job pekerjaan adalah akronim dari just over broke. Ya, tepat di atas bangkrut. Sayangnya menurut saya hal itu berlaku bagi jutaan orang. Karena sekolah tidak menganggap kecerdasan keuangan sebagai kecerdasan. Kebanyakan pekerjaan hidup dalam batas kemampuan mereka. Mereka bekerja dan mereka membayar tagihan. Ya. Ada teori manajemen mengerikan lainnya yang mengatakan para pekerja bekerja cukup keras agar tidak dipecat dan pemilik membayar secukupnya supaya para pekerja tidak keluar. Kalau Anda melihat skala pembayaran kebanyakan perusahaan, sekali lagi saya akan mengatakan bahwa pernyataan itu adalah benar. Ya. Ada teori manajemen yang mengerikan lainnya mengatakan, ya, para pekerja bekerja cukup keras agar tidak dipecat dan pemilik membayar secukupnya supaya para pekerja tidak keluar. Kalau Anda melihat skala pembayaran kebanyakan perusahaan, sekali lagi saya akan mengatakan bahwa pernyataan itu adalah benar. Kesimpulan bersihnya adalah kebanyakan pekerja tidak pernah maju. Mereka melakukan apa yang diajarkan pada mereka untuk mereka lakukan. Dapatkan pekerjaan yang terjamin. Kebanyakan pekerja berfokus bekerja demi upah dan tunjangan yang memberikan ganjaran dalam jangka pendek, tapi seringkali merupakan bencana dalam jangka panjang. Ya. Kebanyakan pekerja berfokus demi upah dan tunjangan yang memberikan ganjaran dalam jangka pendek, tapi seringkali merupakan bencana dalam jangka panjang. Sebaliknya, saya merekomendasi kepada orang-orang muda untuk mencari pekerjaan demi apa yang akan mereka pelajarin, lebih dari apa yang mereka peloreh. Lihatlah keterampilan apa yang ingin mereka miliki sebelum memilih suatu profesi khusus dan terjebak dalam balap tikus. Ya, jadi sarannya itu kalau cari pekerjaan itu bukan lihat gajinya berapa, tapi kita bekerja perusahaan itu tuh kita bisa belajar tentang apa. Pelajaran apa yang bisa kita pelajarin? Ya. Kita jangan cuman datang, kalau sudah dapat pekerjaan itu kita jangan cuma datang, masuk sesuai dengan jam masuk, pulang sesuai jam pulang, lalu kita tidak melihat peluang atau tidak belajar di dalamnya. Itu rugi besar. Ya. Ada kesempatan belajar, kenapa kita lewatin? Kita kehilangan peluang untuk belajar. Begitu orang terlibat dalam proses membayar tagihan yang berlangsung seumur hidup, mereka menjadi seperti hamster yang berlari dalam roda logam di sangkal mereka. Kaki-kaki kecil mereka yang berbulu berputar mati-matian, roda pun berputar kencang. Tapi ketika esok tiba, mereka tetap berada di sangkar yang sama, pekerjaannya yang hebat. Ya, jadi muter-muter aja. Ya. Lari semakin kencang, tenaga dikeluarkan semakin kencang, putaran semakin kencang. Putaran semakin kencang, tapi mutarnya di tempat. Ya, kayak hamster keliling dalam roda lingkaran itu loh. Dalam film Jerry Maguire yang dibintangi oleh Tom Cruise, terdapat banyak dialog hebat. Barangkali yang paling diingat adalah, tunjukkan uangnya pada saya. Namun ada satu dialog yang saya pikir paling jujur. Itu adalah pada adegan ketika Tom Cruise meninggalkan perusahaan. Dia baru saja dipecat. Dan dia bertanya pada seluruh perusahaan, siapa yang ingin mengikuti saya? Seluruh tempat itu terdiam dan membeku.
Hanya satu perempuan yang bersuara, "Saya mau, tapi saya akan dipromosikan dalam 3 bulan." Barangkali itu pernyataan paling jujur dalam seluruh film tersebut. Itu tipe pernyataan yang digunakan orang untuk selalu membuat diri mereka sibuk bekerja guna melunasi tagihan. Saya tahu ayah saya yang berpendidikan mengharapkan kenaikan gaji setiap bulan, dan setiap tahun itu pula dia kecewa. Jadi dia melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan kualifikasi yang lebih tinggi supaya bisa mendapatkan kenaikan gaji, tapi lagi-lagi dia kecewa. Ya, berharap naik gaji, ternyata gaji nggak naik, kecewa. Ya, pertanyaan yang sering saya ajukan pada orang adalah, kemana aktivitas harian ini membawa Anda? Persis seperti hamster, saya bertanya-tanya apakah orang melihat kemana kerja keras mereka membawa mereka. Apa yang ada di masa depan? Dalam bukunya The Retirement Myth, karya Craig S. Capel menulis, "Saya mengunjungi kantor pusat sebuah perusahaan konsultasi dana pensiun. Saya mengunjungi kantor pusat sebuah perusahaan konsultasi dana pensiun nasional yang besar dan bertemu dengan managing director yang memiliki spesialis dalam merancang perencanaan masa pensiun yang baik bagi manajemen puncak. Ketika saya bertanya kepadanya apa yang bisa diharapkan dalam hal uang pensiun oleh orang-orang yang tidak mempunyai kantor, dia mengatakan dengan senyum dan penuh keyakinan, "The Civil Bullet, peluru perak." "Apa itu peluru perak?" tanya saya. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Kalau generasi baby boom mendapati diri tidak mempunyai cukup uang untuk hidup ketika mereka bertambah tua, mereka selalu meledakkan otak mereka." Tor! Bunuh diri namanya. Carpel terus menjelaskan perbedaan antara program pensiun tunjangan yang direncanakan versi lama dan rencana 401 baru yang lebih berisiko. Itu bukan gambaran yang bagus bagi kebanyakan orang yang sekarang bekerja, dan dia hanya untuk masa pensiun. Bila biaya medis dan perawatan panti jompo jangka panjang ditambah pada gambaran itu sungguh mengerikan. Ya. Banyak rumah sakit di negara-negara dengan sosialis medicine harus membuat keputusan sulit seperti siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Mereka membuat keputusan itu semata-mata berdasarkan berapa banyak uang yang mereka miliki dan berapa usia sang pasien. Jika pasien sudah tua, mereka seringkali cenderung memberikan perawatan medis itu pada orang yang lebih muda. Pasien malang yang lebih tua ditempatkan di belakang garis. Jadi seperti halnya orang kaya bisa mengenyam pendidikan yang baik, orang kaya akan membuat diri mereka tetap hidup, sementara mereka yang miskin akan meninggal. Jadi saya bertanya-tanya, apakah para pekerja melihat ke masa depan atau hanya menunggu sampai menerima gaji berikutnya, tak pernah mempertanyakan kemana mereka menuju? Yo, yang bekerja. Ya, ini pertanyaannya bisa dicatat, bisa ditanyakan juga. Para pekerja yang bekerja, apakah para pekerja melihat ke masa depan atau hanya menunggu sampai menerima gaji mereka berikutnya? Tak pernah mempertanyakan kemana mereka akan menuju. Ya, yang kita kerja, kita lihat masa depan atau kita melihat tanggal 6 untuk kajian. Sebentar lagi tanggal 6 nih. Ya. Dan tidak pernah mempertanyakan kemana harus kita melangkah. Ya. Ketika bicara pada orang dewasa yang ingin menghasilkan banyak uang, saya selalu merekomendasi hal yang sama. Saya menyarankan mereka mengambil pandangan yang jauh tentang hidup mereka. Alih-alih bekerja untuk uang dan pekerjaan yang terjamin, yang saya akui penting, saya menyarankan mereka mengambil pekerjaan kedua yang saya
yang akan mengajari mereka keterampilan kedua. Saya sering merekomendasikan orang untuk bergabung dengan perusahaan pemasaran jaringan yang sering disebut multi-level marketing. Kalau ingin mempelajari keterampilan penjualan, beberapa perusahaan itu mempunyai program pelatihan yang sangat bagus untuk membantu orang mengatasi rasa takut akan kegagalan dan menolaknya, yang merupakan alasan utama orang tidak berhasil. Pendidikan lebih berharga daripada uang dalam jangka panjang. Ya, lihat tuh. Mulai belajar marketing ya, masuk ke perusahaan MLM. Di sana mengajarin kita bagaimana kita untuk berjualan. Betul loh. Langsung praktek. Ya, nggak usah kuliah, langsung praktek. Kalau kita belajar yang bagus, penjualan kita bagus. Kalau kita belajar yang bagus, penjualan kita jelek. Ketika memberikan nasihat ini, saya sering mendengarkan tanggapan, oh itu terlalu menyulitkan, atau saya hanya ingin melakukan apa yang menarik bagi saya. Terhadap pernyataan itu terlalu menyulitkan, saya bertanya, jadi Anda memilih bekerja seumur hidup? Jadi Anda lebih memilih bekerja seumur hidup dengan memberikan 50% penghasilan Anda kepada pemerintah? Terhadap pertanyaan, saya hanya ingin melakukan apa yang menarik bagi saya. Saya berkata, saya tidak tertarik pergi ke fitness center, tapi saya melakukannya karena saya ingin merasa sehat dan hidup lebih lama. Saya ada suatu kebenaran dalam ungkapan klasik. Anda tidak bisa mengajarkan trik baru pada anjing tua. Orang sulit berubah kecuali dia bisa berubah. Ya, kadang sering-sering seperti ini orang nggak mau menerima adalah apa ini loh. Anda tidak bisa mengajarkan trik baru pada anjing tua. Orang sulit berubah kecuali dia biasa berubah. Ya. Nah, kalau misalnya kita biasa berubah ya kita mudah berubah. Kalau kita tidak bisa biasa berubah ya susah berubah. Ya. Anda tidak bisa mengajarkan trik baru pada anjing tua. Orang sulit berubah kecuali dia biasa berubah. Justru kenapa kita bebel? Ya, kadang tuh kita mau belajar kita tetap terpaku dengan pengetahuan lama kita. Tapi kalau misalnya pengetahuan lama kita bagus, pengetahuan kita lama tuh hebat, kenapa kita masih seperti ini aja? Nah, itu kita pertanyakan, ya. Namun, bagi Anda yang mungkin belum mengambil keputusan dalam hal berusaha mempelajari hal baru, saya menawarkan penyemangat ini. Kehidupan sangat mirip seperti pergi ke fitness center. Bagian paling menyakitkan adalah memutuskan untuk pergi. Begitu Anda melewatinya, itu menjadi mudah. Ada banyak hari ketika saya merasa sangat takut pergi ke fitness center, tapi setelah saya berada di sana dan berlatih itu merasa menyenangkan. Setelah selesai berlatih, saya selalu merasa senang karena berhasil membujuk diri saya untuk melakukannya. Jika Anda tidak mau berusaha mempelajari hal baru dan bersikeras untuk menjadi sangat terspesialis dalam bidang Anda, pastikan perusahaan tempat Anda bekerja membentuk serikat pekerja. Serikat bekerja dirancang untuk melindungi para spesialis. Ayah saya yang berpendidikan setelah kalah dalam pemilihan gubernur menjadi kepala persatuan guru di Hawaii. Dia mengatakan pada saya itu pekerjaan tersulit yang pernah dia pegang. Di lain pihak, ayah saya menghabiskan hidupnya berusaha sebisa mungkin menjaga agar perusahaan-perusahaan tidak memiliki serikat pekerja. Dia berhasil, sekalipun perserikatan itu nyaris terbentuk. Ayah saya selalu mampu mengalahkannya. Secara pribadi saya tidak berpihak karena saya bisa melihat kebutuhan dan manfaat dari kedua belah pihak. Jika Anda melakukan apa yang direkomendasi di sekolah, jadilah orang yang sangat spesialis. Setelah itu, carilah perlindungan serikat pekerja. Sebagai contoh, jika meneruskan karir sebagai penerbang, saya akan mencari perusahaan yang punya serikat penerbangan yang kuat. Mengapa? Karena hidup saya akan diabadikan untuk mempelajari keterampilan yang berharga dalam satu industri saja. Jadi, jika saya dipaksa keluar dari industri itu, keterampilan hidup saya tidak akan memiliki nilai yang sama tingginya untuk industri lain. Seorang pilot senior yang dipecat dengan 10.000 jam terbang yang pada serta berpenghasilan 150.000 dolar setahun akan sangat sulit mendapatkan pekerjaan mengajar di sekolah dengan upah yang setara. Keterampilan tidak bisa berpindah dari satu industri ke industri lain. Karena keterampilan yang membuat pilot itu dibayar dalam industri penerbangan tidak memiliki arti sepenting itu
dalam katakanlah sistem pendidikan. Ya. Hal yang sama berlaku bahkan bagi para dokter saat ini. Dengan segala perubahan dalam ilmu kedokteran, banyak spesialis medis perlu menyesuaikan diri dengan organisasi seperti HMO. Para guru sekolah jelas perlu menjadi anggota serikat guru. Di Amerika sekarang ini, serikat guru merupakan serikat pekerja terbesar dan terkaya di semua serikat. National Education Association memiliki pengaruh politik yang luar biasa besar. Para guru membutuhkan perlindungan atas serikat mereka karena keterampilan mereka juga memiliki nilai yang terbatas dalam industri di luar pendidikan. Jadi aturan pertama adalah sangat terspesialis, lalu carilah serikat pekerja. Itu hal yang cerdik untuk dilakukan. Ketika saya bertanya pada kelas yang saya ajar, berapa banyak dari kalian yang bisa membuat hamburger yang lebih enak daripada McDonald? Hampir semua murid angkat tangan. Lalu saya bertanya, jadi kalau kebanyakan dari kalian bisa membuat hamburger yang lebih enak, bagaimana bisa McDonald menghasilkan lebih banyak daripada kalian? Jawabannya jelas, McDonald sangat hebat dalam sistem bisnis. Alasan kenapa begitu banyak orang berbakat itu miskin adalah karena mereka memfokuskan diri membangun hamburger yang lebih enak dan hanya tahu sedikit atau sama sekali tidak tahu tentang sistem bisnis. Ya, saya ningkarin dulu. Seorang teman saya di Hawaii adalah seniman hebat. Dia menghasilkan uang dalam jumlah yang cukup besar. Suatu hari, pengacara ibunya menelepon untuk memberitahu bahwa ibunya meninggalkan $35.000 untuknya. Itu yang tersisa dari harta ibunya setelah pengacara dan pemerintah mengambil bagian mereka. Dia segera melihat peluang itu, meninggalkan bisnisnya dengan menggunakan sejumlah uang itu untuk beriklan. 2 bulan kemudian, iklan pertamanya dalam 4 warna seukuran 1 halaman penuh muncul di sebuah majalah mahal yang mendayanya pembaca dari kalangan orang-orang yang sangat kaya. Iklan itu tayang selama 3 bulan. Dia tidak menerima tanggapan dari iklan itu, dan semua warisan habis. Sekarang dia ingin menutup majalah itu karena penyajian yang keliru. Itu kasus umum tentang seseorang yang bisa membuat hamburger yang enak tapi hanya tahu sedikit tentang bisnis. Ketika saya bertanya kepadanya apa yang dia pelajari, jawabannya hanyalah, orang periklanan itu bajingan. Kemudian saya bertanya apakah dia bersedia mengikuti kursus penjualan dan kursus pemasaran langsung. Jawabannya, saya tidak punya waktu dan saya tidak mau membuang uang saya. Dunia ini penuh dengan orang berbakat yang miskin. Terlalu sering terjadi karena miskin atau mengalami kesulitan keuangan atau mendapat penghasilan yang kurang dari yang bisa mereka dapatkan. Bukan karena apa yang mereka ketahui, tapi karena apa yang tidak mereka ketahui. Mereka berfokus menyempurnakan keterampilan mereka membuat hamburger yang lebih enak daripada keterampilan menjual dan menyajikan hamburger. McDonald mungkin tidak membuat hamburger terbaik, tapi mereka adalah yang terbaik dalam menjual dan menyajikan hamburger. Ya. Ayah miskin saya menjadi spesialis. Itu pandangannya tentang cara agar saya mendapatkan gaji besar. Bahkan setelah diberitahu oleh Gubernur Hawaii bahwa dia tidak bisa bekerja lagi sebagai pegawai negeri, ayah saya yang berpendidikan terus mendorong saya untuk menjadi terspesialis. Ayah saya yang berpendidikan lalu berjuang bersama serikat guru mengampanyekan pelindungan dan tunjangan lebih lanjut bagi para profesional yang memiliki keterampilan tinggi dan berpendidikan itu. Kami sering beradu argumentasi, tapi saya tahu dia tidak pernah menyetujui bahwa spesialis yang berlebihan adalah penyebab perlunya pelindungan serikat. Dia tidak pernah mengerti bahwa semakin Anda terspesialis, semakin Anda terjebak dan bergantung pada spesialis itu. Ayah saya menasihati saya dan Mike
mempersiapkan diri kami sendiri. Banyak perusahaan melakukan hal yang sama. Mereka merekrut orang muda yang cemerlang, lulusan sekolah bisnis, dan mulai mempersiapkannya agar suatu hari nanti mengambil alih perusahaan tersebut. Jadi karyawan muda yang cemerlang ini tidak terspesialis di satu departemen. Mereka dipindah dari satu departemen ke departemen lain untuk mempelajari semua aspek sistem bisnis. Orang kaya sering mendidik anak-anak mereka atau anak orang lain. Dengan melakukan hal itu, anak-anak mereka memperoleh pengetahuan menyeluruh tentang operasi bisnis dan bagaimana divisi-divisi yang berbeda itu saling terkait. Bagi generasi Perang Dunia II, pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain dianggap sebagai hal yang buruk. Sekarang itu dianggap pandai, karena orang cenderung meloncat dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Bukannya mencari spesialis yang lebih tinggi, mengapa tidak berusaha lebih baik daripada memperoleh penghasilan? Dalam jangka pendek, hal itu mungkin membuat Anda berpenghasilan lebih sedikit, tapi memberikan dividen yang lebih besar pada jangka panjang. Keterampilan manajemen utama yang dibutuhkan untuk sukses adalah manajemen arus kas, manajemen sistem, manajemen sumber daya manusia. Ya, 1,5 halaman lagi, habis nih. Kita selesaikan ya. Keterampilan yang paling penting adalah penjualan dan pemasaran. Kemampuan untuk menjual, berkomunikasi dengan manusia lain, entah itu pelanggan, karyawan, atasan, pasangan, atau anak-anak, merupakan keterampilan dasar dari kesuksesan pribadi. Keterampilan berkomunikasi seperti menulis, berbicara, dan bernegosiasi itu penting untuk kehidupan yang sukses. Itulah keterampilan yang saya dalami secara konsisten, menghadiri kursus atau membeli kaset pendidikan untuk memperluas pengetahuan saya. Seperti saya sebutkan sebelumnya, ayah saya yang berpendidikan bekerja semakin keras seiring dia menjadi semakin kompeten. Dia juga semakin terjebak seiring dia semakin terspesialis. Sekalipun gajinya naik, pilihannya hilang. Segera setelah dia tidak bisa menjadi pegawai negeri lagi. Dia mendapati betapa rentan dia sesungguhnya secara profesional. Dia seperti atlet profesional tiba-tiba mengalami cedera dan terlalu tua untuk bertanding. Begitu posisi mereka yang bergaji tinggi lenyap, mereka hanya mempunyai keterampilan yang terbatas untuk dijadikan sandaran. Saya kira itulah sebabnya ayah saya yang berpendidikan sangat berpihak pada serikat pekerja. Setelah peristiwa itu, dia menjadi betapa besar manfaat yang bisa diberikan serikat pekerja padanya. Ayah kaya mendorong saya dan Matt untuk mengetahui sedikit tentang banyak hal. Dia mendorong kami untuk bekerja dengan orang-orang yang lebih pandai daripada kami dan menyatukan orang-orang yang pandai untuk bekerja sebagai tim. Sekarang hal itu disebut sinergi spesialis profesional. Saat ini saya bertemu mantan guru sekolah yang menghasilkan ratusan ribu dolar per tahun. Mereka memiliki penghasilan sebesar itu karena memiliki keterampilan yang terspesialis di bidang mereka dan di bidang lain. Mereka bisa mengajar, juga menjual dan memasarkan. Saya tahu tidak ada keterampilan lain yang lebih penting daripada menjual dan memasarkan. Keterampilan menjual dan memasarkan itu sulit bagi kebanyakan orang, terutama mereka yang takut ditolak. Semakin baik Anda dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan mengatasi rasa takut ditolak, akan semakin mudahlah hidup ini. Seperti saya menasihatkan korespondensi surat kabar yang ingin menjadi penulis buku laris. Saat ini saya menasihatkan orang lain tentang hal yang sama. Menjadi terspesialis secara teknis memiliki kekuatan dan kelemahan. Saya punya banyak teman yang jenius, tapi mereka tidak bisa berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan sebagai akibatnya, penghasilan mereka sangat kecil. Saya menasihati mereka agar menyisihkan waktu setahun untuk belajar menjual. Bahkan kalau mereka tidak mendapat apa-apa dari proyek itu, keterampilan komunikasi mereka akan meningkat dan itu tidak ternilai harganya. Sebagai tambahan dari menjadi pembelajar, penjual, dan pemasar yang baik, kita perlu menjadi guru sekaligus murid yang baik. Agar bisa benar-benar kaya, kita harus bisa memberi sekaligus menerima. Dalam hal menghadapi kesulitan keuangan atau profesional, seringkali ada kekurangan
dalam memberi dan menerima. Saya kenal banyak orang yang miskin karena mereka bukan murid yang baik dan bukan guru yang baik. Kedua ayah saya adalah pria yang murah hati. Keduanya terbiasa memberi. Mengajar adalah satu cara memberi. Semakin banyak mereka memberi, semakin banyak mereka menerima. Satu perbedaan yang mencolok adalah dalam memberikan uang. Ayah saya memberikan banyak uang, memberikan pada gereja, lembaga amal, dan yayasan. Dia tahu bahwa untuk menerima uang, Anda harus memberikan uang. Memberikan uang adalah rahasia kebanyakan orang yang sangat kaya. Itulah sebabnya ada organisasi seperti Rockefeller Foundation dan Ford Foundation. Organisasi-organisasi dirancang untuk mengambil kekayaan mereka dan meningkatkannya. Juga memberikannya untuk selama-lamanya. Saya berpendidikan selalu mengatakan, kalau punya uang lebih saya akan memberikannya. Masalahnya tidak pernah ada uang lebih. Jadi dia bekerja makin keras untuk menarik lebih banyak uang. Bukannya berfokus pada hukum uang yang paling penting. Berilah, maka akan diberikan kepadamu. Sebaliknya, dia mereka terimalah, maka kemudian kamu akan memberi. Perbedaannya. Kesimpulan, saya menjadi kedua ayah saya. Satu bagian dari diri saya adalah kapitalis sejati yang menyukai permainan yang menghasilkan uang. Bagian lain adalah guru yang bertanggung jawab secara sosial, yang sangat prihatin dengan jurang yang makin membentang antara kaum berpunya dan kaum tak berpunya. Secara pribadi, saya menganggap sistem pendidikan kuno yang terutama bertanggung jawab atas jurang yang semakin membentang ini. Ini ada kata-kata penting, saya mau baca ulang. Saya mau baca ulang. Saya tandain dulu. Ya. Oke. Suatu perbedaan yang mencolok adalah dalam memberikan uang. Ayah kaya memberikan banyak uang. Dia memberi pada gereja, lembaga amal, dan yayasan. Dia tahu bahwa untuk menerima uang, Anda harus memberikan uang. Memberikan uang adalah rahasia kebanyakan orang yang sangat kaya. Itulah sebabnya ada organisasi seperti Rockefeller Foundation dan Ford Foundation. Organisasi itu dirancang untuk mengambil kekayaan mereka dan meningkatkannya, juga memberikannya untuk selama-lamanya. Ayah saya berpendidikan selalu mengatakan, kalau punya uang lebih saya akan memberikannya. Masalahnya tidak pernah ada uang lebih. Jadi dia bekerja makin keras untuk menarik lebih banyak uang. Bukannya fokus pada hukum uang yang paling penting. Berilah maka akan diberikan padamu. Sebaliknya dia meyakini adalah terimalah maka kemudian kamu akan memberi. Ya. Itu ya bab 6 habis. Ya. Kurang lebih ya sudah hampir 1,5 jam saya menemani kita belajar bersama. Semoga bermanfaat ya.